ride hailing ini saya sih berpatokannya kepada pasar yang berbentuknya itu adalah two sided market atau multi sided market. Ini apa sih? Jadi pasar yang dia istilahnya itu adalah sebagai platform ini sebagai penengah atau perantara antara driver dengan konsumen. Jadi kalau kita lihat perubahan di sisi driver dan perubahan dari sisi uh, konsumen itu akan saling berpengaruh gitu. Misalkan ini kalau kita lihat perubahan di sisi konsumen semakin tinggi nih permintaannya, maka permintaan dari driver juga akan semakin tinggi. Dan itu juga sebaliknya. Jadi memang ini akan saling terkait, Mas Bram. Nah, terkait dengan apakah memang akan berkurang dan sebagainya gitu. Nah, ini tentu tidak lepas dari permintaan dari sisi konsumen juga gitu. Nah, ini yang mungkin akan kita lihat gitu ya ke depannya apakah masih akan permintaan akan tetap tinggi. Nah, jangan lupa ketika tahun 2015, 16, 17 gitu memang permintaan itu sangat meningkat pesat gitu ya. Karena kalau kita lihat di sisi lain bonus kemudian promo dan sebagainya itu masih gencar di awal-awal tahun. Makanya permintaan untuk kalau saya bilangnya ride hailing boom gitu ya. Ketika permintaan untuk menggunakan ride hailing ini tinggi sekali, makanya banyak driver yang akhirnya ikut untuk masuk dalam sebagai mitra untuk ride hailing. Jadi ini akan saling berpengaruh sih, Mas Bram. Jadi saya lihat sih nantinya ini akan dipengaruhi juga oleh permintaan dari sisi konsumennya. Lalu kalau kita ingat-ingat begitu ya, untuk ride hailing sektor ini juga sempat perang harga atau terjadi perang harga di sana, yang mana juga melihat demand yang cukup tinggi pada waktu itu, khususnya di tahun 2016. Anda mengamatinya hal ini dengan ada beberapa ride hailing yang mana juga besar, kita sebut saya Gojek dan juga Grab, lalu juga pesaingnya ada Maxim dan juga InDriver, ada selisih harga yang cukup tinggi di sana. Ini apakah memang perang harga sebetulnya masih terjadi hingga hari ini? Iya, jadi seperti ini Mas Bram. Perang harga ini memang nggak bisa dihindarin sampai sekarang pun ada beberapa ride hailing yang memang masih mengincar untuk sisi konsumennya gitu. Jadi memang kalau kita lihat di awal-awal itu dari sisi konsumen ini diberikan semakin promo dan sebagainya yang dimana mereka ingin yang penggunanya akan semakin banyak. Tapi tadi setuju sama disampaikan oleh Mas Igun bahwa driver itu juga misal itu adalah konsumen juga dari platform gitu kan. Dalam artian konsumennya itu adalah mereka memberikan tarif atau potongan untuk tiap perjalanan gitu kan. Nah itu adalah harga yang harus dibayarkan driver kepada platform sebagai konsumen dari sisi drivernya. Nah ini yang harus dijaga sebenarnya Mas Bram. Jadi antara penyeimbangan antara konsumen dan driver ini harus dijaga. Nah memang sampai saat ini kalau saya lihat dua yang baru ini masih dalam tahap ya mereka ingin mengambil sebanyak-banyaknya untuk dari sisi ini ya, dari sisi konsumen ya, menarik konsumen untuk bisa bersaing gitu kan. Karena kalau kita lihat semakin banyak konsumen, kemudian orderan semakin banyak, itu akan menarik lagi untuk driver itu untuk masuk ke dalam ekosistem Maxim ataupun driver gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya terjadi di saat ini gitu. Sebenarnya sama aja seperti dulu yang Gojek sama Grab pada awal-awalnya gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga harus dilihat gitu. Terus kemudian tadi mengenai menarik soal tarif gitu kan. Kalau sebenarnya kalau untuk potongan gitu yang saya ketekankan adalah sebenarnya adalah uh, informasi atau transparansi potongan itu untuk apa aja sebenarnya seperti itu. Jadi kalau semacam ini juga harus lihat juga gitu kan. Potongan semakin besar juga sebenarnya dari sisi kalau saya nggak salah tangkap ya Mas Igun ya, nanti mohon koreksi kalau salah. Itu kalau dari sisi potongan kan sebenarnya kan itu tidak mempengaruhi dari tarif yang dibayarkan oleh platform ke driver gitu kan. Tapi itu adalah tarif yang dibebankan kepada konsumen. Nah ini yang menurut saya juga harus dijaga gitu kan. Jangan sampai dari sisi konsumen juga semakin tinggi gitu kan, semakin tinggi maka permintaan akan semakin turun, yang rugi juga drivernya juga gitu. Jadi memang tadi setuju banget sama katakan Mas Igun gitu ya, kita harus menjaga dari dua sisi itu Mas Bram. Selalu dengan
Fenomena yang terjadi begitu ya, langkanya driver, perang tarif juga masih terjadi, lalu juga driver menyiasati lebih dari satu aplikasi. Anda melihatnya hal-hal seperti ini apakah juga nanti menciptakan kejatuhan perusahaan ride hailing baru? Kalau kita ingat-ingat begitu seperti Uber pada waktu itu yang juga sempat booming karena memang kejatuhannya pada waktu itu. Iya, Mas. Jadi seperti ini, Mas. Jadi mungkin nanti akan ada istilahnya itu adalah kita akan kembali kepada zaman economic sharing kan sebenarnya kan. Jadi memang pada awal itu kan economic sharing seperti Gojek, eh, Grab, Uber itu kan dia bukan merupakan pekerjaan utama gitu kan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dia memang ada waktu lenggang sehabis kerja mereka menuju ke tempat yang mana atau mereka membutuhkan tambahan, maka ojek online atau ride hailing ini maupun baik motor maupun mobil ya itu menjadi salah satu untuk pekerjaan tambahan bagi mereka untuk mendapatkan uang gitu kan. Nah, kalau kita lihat di luar negeri kan seperti itu kan. Jadi mereka bisa bekerja di toko A, terus kemudian pulang dari toko itu mereka menarik eh, mobil Uber gitu kan dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi di luar gitu kan. Nah, di Indonesia pun sebenarnya juga ada beberapa yang dia masih ya mereka memiliki pekerjaan utama untuk jadi Gojek ataupun Grab Bike ini dia menjadi pekerjaan sampingan gitu. Nah, ini sebenarnya adalah kondisi idealnya seperti itu, Mas Bram. Jadi memang kita bisa bilang bahwa ini nggak jadi pekerjaan utama gitu. Nah, tapi memang lambat laun si Gojek ini jadi, ride hailing ini jadi pekerjaan utama gitu kan. Bahkan ada beberapa orang yang rela untuk tidak atau resign dari manajer untuk jadi pengemudi ojek online gitu.